Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, ini dari seseorang, rupanya ini ada di luar negeri nih, nomor teleponnya dari luar negeri, yang belakangnya, ya saya kira saya sebut, tidak perlu saya sebutkan, tapi kasusnya pasti nanti tahu. Immanuel, salam Pak Pendeta. Masalah saya sekarang adalah kedua kakak sulung saya memutuskan hubungan persaudaraan dengan saya, sehingga saya tidak dibenarkan balik dan berjumpa dengan mereka. Rasa benci dan dendam mereka sehingga mendengar nama saya pun tidak mau langsung. Persoalannya sekarang saya sudah memaafkan mereka dan selalu berdoa untuk mereka walaupun tidak depan-depan saya memohon maaf. Tapi dalam hati saya sudah mengampuni ke kedua kakak kandung saya sendiri. Apakah Tuhan mengampuni saya? Puncak kami bergaduh cuma ya kecil. Tapi Pak Pendeta sih kakak saya. Kakak ini selalu ikuti orang dan pergi berdoa kebaktian rohani gereja. Sedangkan saya tidak pernah ke gereja, tapi saya tetap selalu mengikuti khotbah-khotbah Pak Pendeta Erastus di YouTube. Hampir hari-hari saya mendengar khotbah dari Pak Pendeta, sehingga kadang-kadang banyak khotbah yang saya dengar berulang-ulang kali, lebih dari 10 kali. Apakah dengan tidak pergi ke gereja, adakah saya tetap anak Tuhan? Atau orang yang pergi ke gereja tetapi perangainya macam tidak betul? Tolong Pak Sudika, Bapak Pendeta jadi Bapak rohani saya, karena saya memang dari dulu tidak pergi ke gereja. Sejak saya keluar dari rumah orang tua saya umur 19 tahun. Sekarang umur saya masuk 33 tahun. Terima kasih, Tuhan berkati, amin. Yang pertama kepada penanya ini, mengapa sampai kakak kandung Anda tidak mau berhubungan persaudaraan dengan Anda? Itu dulu harus diketahui penyebabnya. Jika hal itu karena kesalahan kita, kita harus minta maaf. Entah melalui WhatsApp, entah melalui SMS, melalui email, atau bisa telepon langsung. Ya, harus gentle, ya dan elegan. Tapi kalau kesalahan itu memang bukan dari Anda, ya, Anda tidak usah memaksa dia meminta maaf. Anda yang harus memaafkan dia. Namun demikian tidak ada salahnya kalau kita mau beberes di hadapan Tuhan, kita bisa kirim pesan dan mengatakan kalau masih ada salah saya minta maaf walaupun Anda tidak bersalah. Ya. Walaupun Anda tidak bersalah. Lalu mengenai Anda sudah mengampuni kakak, apakah Tuhan mengampuni? Pasti Tuhan Yesus mati di kayu salib memang untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Nah, mengenai Anda tidak bergereja, saya tidak tahu apa penyebabnya. Tetapi adalah baik kalau kita bisa berjemaat dan memiliki komunitas. Kecuali komunitas itu memang tidak belajar kebenaran dan kemudian menggarami Anda dengan garam yang salah. Anda mungkin menjaga jarak, tetapi walaupun demikian Anda bisa hadir di tengah-tengah mereka dan bisa menjadi berkat untuk mereka. Ya. Hadir di tengah-tengah mereka dan menjadi berkat untuk mereka. Nah, Anda sering mendengar khotbah saya, puji Tuhan. Kalau sering mendengar khotbah,
perangai Anda pasti diubah. Ya. Tidak ke gereja bukan berarti bukan anak Allah. Tetapi kalau kita tidak ke gereja padahal kita memiliki kesempatan untuk itu, memiliki persekutuan, komunitas yang baik, mungkin ada yang salah dalam diri kita mengapa kita menghindari persekutuan. Ya memang di sini harus kita lihat secara lengkap, secara utuh, secara menyeluruh. Mengapa sampai Anda tidak bergereja? Nah, tetapi kalau Anda mau mengerti kebenaran, orang ke gereja belum tentu anak Allah. Sebab anak Allah itu cirinya berperilaku seperti Yesus. Ya. Anda banyak masalah di sini, ya. Umur 19 tahun sudah keluar rumah dari orang tua, ya. Pergaulan Anda saya tidak tahu bagaimana, tetapi tetaplah ikut suara kebenaran sampai nanti Tuhan akan menuntun saudara melalui suara kebenaran tersebut, ya. Itu saja jawaban saya. Tetap mengikuti suara kebenaran dan diubahkan Tuhan. 08158587 pria usia 50 tahun. Salam Pak Eras, beberapa hari ini ada pertanyaan dalam hati saya yang terus terngiang. Singkat saja Pak, yaitu apa yang terjadi jika dalam pergumulan kita melawan dosa dan berjuang mencapai kesempurnaan, belum kesampaian lalu kita sudah meninggal dunia. Jadi perjuangan belum selesai. Masih ada dosa dan masih bergumul, tetapi sudah meninggal. Apakah kita bisa masuk LP3 atau neraka? Terima kasih Pak Eras, sehat selalu dan Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Amin. Kepada Bapak yang menanyakan hal ini, saya beritahu bahwa Tuhan tidak mungkin memanggil kita dalam keadaan yang belum siap. Tidak mungkin. Ya. Orang yang dipanggil Tuhan pasti dalam keadaan yang sudah siap. Tidak mungkin Tuhan memanggil kita dalam keadaan yang tidak siap. Tidak mungkin. Kalau memang dasarnya orang itu jahat, ya pasti dia meninggal dan mati masuk neraka. Tetapi kalau memang Tuhan memandang orang itu baik, paling tidak dia masuk menjadi anggota masyarakat di langit baru, bumi baru. Kalau ia seorang anak Allah yang terus berjuang untuk menjadi sempurna seperti Yesus, wah pasti ketepatan waktu itu sempurna. Kapan dia meninggal dunia, sampai tingkat berapa atau level berapa dia meninggal, Tuhan pasti sudah susun, arrange, Tuhan sudah desain, Tuhan sudah atur itu. Oke, jadi jangan takut, Tuhan mengendalikan dan mengontrol segala sesuatu dengan sempurna. Nah, ini persoalan panjang ini, tapi saya akan membacakannya. Ya, seorang wanita usia 26 tahun, 0812 872 dan seterusnya. Salam Pak Eras. Saya mau bertanya, waktu kecil umur 3 tahun saya sakit, bahkan hampir meninggal, dokter sudah tidak bisa menyembuhkan saya. Dan orang tua saya sudah pasrahkan hidup saya yang mungkin sudah di ujung tanduk. Hingga suatu saat saya masih dalam keadaan kritis, ada seorang pelayan gereja yang datang berkunjung dan mendoakan saya. Singkat cerita, orang tua saya menceritakan keadaan saya dan beliau menyarankan orang tua saya bernasar. Akhirnya saat orang tua saya bernasar, saya mendapatkan mujizat dan sembuh. Semenjak saat itu orang tua saya selalu bilang jika saya sudah lulus sekolah, saya harus sekolah Alkitab untuk menjadi pendeta. Saya menjalani kehidupan saya seperti biasa, walau kadang sedih. Saat teman-teman punya cita-cita, saya tidak punya cita-cita lain selain harus jadi pendeta atau hamba Tuhan. Saya ikut terlibat dalam pelayanan karena saya senang mengajar. Akhirnya saya diberi kesempatan menjadi guru sekolah minggu semenjak SMP. Ya, masih jadi kakak pendamping waktu itu ya, pendamping guru sekolah minggu. Ya, saya juga terlibat dalam pelayanan singer dan tamborin. Lulus SMA,
mencari sekolah Alkitab. Lalu jujur saja tidak berminat jadi pendeta. Tapi ibu saya selalu bilang, jika saya melanggar nasar itu saya akan mati dan Tuhan akan marah sama saya. Akhirnya saya menurut. Saya selalu berdoa tiap subuh. Entah kenapa saya selalu terbangun jam 3 pagi buat berdoa untuk kali ini. Walau doanya tidak terlalu lama. Di tengah penantian saya mencari sekolah Alkitab, ibu saya jatuh sakit hingga akhirnya meninggal. Saya sangat terpukul dan akhirnya saya tidak jadi sekolah Alkitab sampai sekarang. Semenjak ibu meninggal, saya ikut sama om dan tante. Mereka menyarankan saya untuk lanjut kuliah saja dan bekerja. Tapi saya tidak ada lagi niatan untuk sekolah Alkitab. Saya berkonsultasi dengan gembala sidang di gereja saya dan beliau mengatakan untuk menjadi hamba Tuhan tidak selalu jadi pendeta. Kerjaan apa yang diinginkan, tapi hatinya tetap memiliki hati hamba Tuhan. Lalu saya kuliah keguruan karena minat dan panggilan hati saya dalam menjadi guru. Sehingga saat ini saya masih mengajar di sekolah Alkitab. Jadi sebuah sekolah maksud saya, bukan sekolah Alkitab. Pertanyaan saya sering merasa takut apakah ini keputusan yang benar. Mengingat saya tidak jadi sekolah Alkitab, malah kuliah keguruan dan menjadi guru. Sebenarnya menjadi pendeta atau menjadi guru tidak masalah. Yang penting adalah apakah kita benar-benar menemukan tempat kita mengabdi di tempat tersebut. Jadi pendeta dengan motif yang salah itu lebih celaka. Lebih baik jadi pedagang tapi memiliki motif yang baik untuk mengabdi kepada Tuhan. Mengenai nasar orang tua itu bisa dibicarakan dengan Tuhan. Saya tidak tahu apakah hamba Tuhan yang mengatakan harus bernasar supaya sembuh itu disuruh Tuhan atau tidak. Tapi yang saya pahami Tuhan tidak mau transaksional seperti ini. Kalau itu berangkat dari individu seseorang dan digerakkan oleh Roh Kudus boleh. Tapi kalau itu dari pihak orang tua untuk anaknya, nah ini jadi masalah. Apakah itu memang kehendak Tuhan atau tidak. Tetapi paling tidak nasar itu harus selalu membuat Anda ingat bahwa Anda memang sudah diserahkan untuk Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Apapun profesi Anda, mengabdilah kepada Tuhan, tidak harus jadi pendeta. Bicarakan dengan Tuhan, katakan Tuhan aku cabut nasar itu, tidak harus jadi pendeta tapi aku jadi pelita. Dan suatu hari bukan tidak mungkin kalau Tuhan panggil you jadi pendeta, you katakan kepada Tuhan, aku bersedia Tuhan. Sekarang jalani saja sesuai dengan apa yang ada dalam hatimu. Bicarakan dengan Tuhan, Tuhan mau berbicara. Ya, soal nasar itu bicarakan. Dia bisa ditemui dan dia pasti menjawab. Apakah Tuhan marah dengan keputusan saya yang sekarang? Bicarakan dengan Tuhan. Kalau saya memutuskan sekolah Alkitab dan menjadi pendeta saat ini, saya tidak ada panggilan hati dan takut di tengah jalan saya tidak mampu. Bicarakan dengan Tuhan. Ya. Oh ya Pak, saya senang mengajar, saya mencintai profesi saya sebagai walau secara materi masih jauh dari kata layak. Bahkan murid yang saya ajarkan sebisa saya sisipkan firman di tiap pengajaran. Saya mengemasnya agar tidak terkesan menceramahi anak. Dan saya enjoy sekali seperti ini daripada saya harus berkhotbah depan banyak orang. Ya, bagus sekali. Pak Eras mohon penjelasannya dan sarannya. Saya selalu bergumul untuk ini karena saya takut salah dan ditolak Tuhan. Dari apa yang saya rasakan, Anda bukan orang yang ditolak Tuhan. Anda anak Allah. Anda tidak sedang dimarahi Tuhan untuk dibawa ke neraka. Tapi Anda sedang bergumul untuk menemukan kehendak Tuhan. Syukur Anda masih punya rasa takut seperti ini. Berarti nuranimu bagus. Saya sudah nanya ke beberapa hamba Tuhan tapi jawabnya berbeda-beda. Ada yang bilang dosa karena nasar harus dibayar. Ada yang bilang ikut panggilan hati. Jadi pendeta bukan hal mudah. Jadi pendeta bukan hal yang mudah. Sebenarnya tidak ada hal yang mudah. Jadi guru pun tidak mudah. Kalau guru hanya mendapat gaji mudah. Tapi guru yang mengabdi untuk Tuhan tidak mudah. Pedagang untuk mengabdi nggak mudah. Lebih sulit jangan-jangan. Ya. Jadi yang nasar ini, yang nasar bukan Anda. Yang nasar orang tua. Yang nasar Anda sendiri saja bisa kita bicarakan dengan Tuhan. Kita tarik nasar itu. Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam dan Tuhan yang seperti manusia yang gampang tersinggung. Bukan, dia Bapak kita. Oke?
Tentu saya pernah punya nasar-nasar tertentu yang kemudian saya batalkan, saya tarik kembali. Itu saya loh yang mengucapkan. Apalagi yang mengucapkan nasar itu orang tua Anda, bukan Anda sendiri. Saya bersyukur ada sesi tanya jawab seperti ini, semoga menjadi jawaban saya selama ini, walau mungkin setiap pertanyaan tidak mendapat jawaban yang memuaskan, paling tidak ada gambaran. Oke? Ya, nanti akan diberitahu. Ini perlu diberitahu. Salam Pak Eras, nomor HP saya tolong tidak usah dibaca. Oke. Wanita usia 34 tahun. Saya ingin bertanya mengenai ayat jangan mengusik orang yang diurapi. Diurapi Tuhan. Sejauh apa kita harus menutupi kesalahan hamba Tuhan? Jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi bertahun-tahun dalam lingkungan gereja dan sudah ditegur baik-baik oleh hamba Tuhan lainnya, apakah harus ditutup-tutupi? Jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan, artinya memang orang yang benar-benar diurapi Tuhan atau pernah diurapi. Tapi kalau orang menjadi pendeta itu belum tentu orang yang diurapi. Ya, belum tentu orang yang menjadi pendeta itu diurapi. Ya, 1. 2. Mengenai dosa yang dilakukan pendeta ini atau hamba Tuhan ini, lalu Anda harus berbuat apa? Ia harus minta petunjuk Tuhan. Jangan sampai salah melangkah. Jadi jangan sampai Anda membuka rahasia orang dan akan merusak pekerjaan Tuhan. Kalau memang Anda diperintahkan Tuhan menegur, Anda tegur dia dengan 4 mata. Kalau tidak, ya cari saksi. Itu pun kalau dikehendaki oleh Allah. Saya tidak tahu kapasitas Anda di sini apa. Kalau Anda seorang pemimpin, Anda pendamping beliau, Anda patut menegur, tapi kalau tidak, itu mungkin bukan bagian Anda untuk berbicara. Dan sebaiknya kalau kita tidak disuruh Tuhan, jangan buka mulut. Dan jika ada pihak lain yang menyampaikan informasi yang berbeda, karena kebenaran tidak dibuka secara terang-terangan, sehingga ada kubu-kubu dalam jemaat, apa kita harus tetap tidak terang-terangan mengenai kesalahan hamba Tuhan tersebut? Ya tergantung Tuhan suruh Anda bicara tidak. Ya, tapi menurut saya Anda harus hindari pertikaian. Anda jangan khawatir kalau ia seorang pelayan jemaat dan itu jemaatnya Tuhan Yesus, gerejanya Tuhan Yesus, Tuhan akan bongkar pada waktunya. Tidak usah kita bongkar, Tuhan akan bongkar. Lalu bagaimana maksud dari ayat kasih menutupi segala pelanggaran? Apakah maksudnya harus menutupi kesalahan? Kasih menutupi pelanggaran ini artinya kita tidak membuat orang yang melakukan pelanggaran itu binasa. Itu maksudnya, bukan kita mau membongkar kesalahan orang, menutupi segala pelanggaran. Bagaimana pelanggaran dibenahi dengan bijaksana dan menyelamatkan jiwa. Jadi ayat ini tidak boleh terpisah, tidak boleh berdiri sendiri. Ada banyak ayat lain yang harus melengkapi. Seperti misalnya kalau saudaramu salah, tegur dengan 4 mata. Kalau dia tidak mau, panggil saksi. Dan itu semua merupakan proses dari disiplin di dalam jemaat. Tapi intinya kita tidak bermaksud membongkar kesalahan orang dan mempermalukannya. Itu namanya kasih menutupi segala pelanggaran. Apakah maksudnya harus menutup-nutupi? Ya, sekali lagi saya sudah menjawab tadi, kalau itu bagianmu, lakukan, kalau bukan jangan bertindak apa-apa. Saya tidak tahu kapasitas Anda apa. Sebaiknya dalam kubu-kubu tersebut Anda jangan buka mulut. Kalau Tuhan tidak suruh, lebih baik Anda diam. Dan Tuhan akan berperkara dengan orang-orang ini. Percayalah. Ya. Oke, 0895, 0888 dan seterusnya. Halo Om Eras. Om, saya mau cerita, saya bingung mau cerita ke siapa. Soalnya saya punya kakak yang suka pergi-pergi, teledor, tidak pakai masker, menggunakan Gojek terus menerus berdatangan ke rumah saya karena kerja jualan online. Kadang ia mengestok barang sampai berdus-dus yang tukangnya masuk ke rumah kita dan tidak memakai masker secara benar. Sehari bisa sampai 30-an Gojek harus datang ke rumah kita mengantar barang. Struggle saya Om, sekarang papa saya jadi dekat dengan Tuhan. Di satu sisi dia tarik oleh
Di satu sisi dia ditarik oleh saya dan mama untuk tetap di jalan Tuhan, tapi di satu sisi papa saya sebenarnya tidak terlalu mau. Jika dia mendengarkan Om Eras selalu saja ngantuk, tapi giliran membantu Koko dalam berbisnis malah sangat semangat. Padahal sudah diingatkan oleh kami, saya tidak tega jika papa dimarahi oleh Koko atau dibentak. Sudah berkali-kali saya dan mama ingatkan papa, saya juga khawatir akan kesehatan papa, mama. Papa memiliki diabetes dan darah tinggi dan mama memiliki penyakit ginjal ringan yang jika karena COVID mama tidak boleh sembarangan suntik karena bisa berbahaya, ginjalnya tidak kuat. Saya takut jika Koko terkena dan menularkan kami sekeluarga. Kami karena setiap pulang rumah juga tidak langsung mandi atau cuci tangan. Jika saya yang kena harus menggantikan mama papa karena terkena COVID, saya rela Om. Tapi saya tidak mau papa mama mati dengan sia-sia seperti ini. Kami belum suci di hadapan Bapak walaupun memang semua diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Tapi saya juga selalu waspada karena Om Eras pernah memberi kami peringatan baik kaum muda untuk tidak menularkan COVID untuk orang tua. Maaf Om jika sangat panjang. Begini sayang, kamu bicara lagi dengan koko kamu atau kakak kamu mengenai bahayanya COVID-19. Ya, kamu harus bicara dengan baik, ya, bicara dengan tegas tapi dengan baik, dan ikut menjagai papa mama supaya tidak terlalu terlibat. Tuhan pasti beri kamu hikmat bagaimana menyelesaikan masalah ini. Tetapi lebih dari itu, kita menyerahkannya ke dalam Tuhan, ya, supaya Tuhan memberikan kepada kamu kekuatan dan perlindungannya secara khusus. Jadi di luar kemampuan kita, Tuhan pasti akan menopang. Kalau masih di dalam tanggung jawab kita, kita harus bertanggung jawab sepenuhnya. Tapi di luar tanggung jawab kita harus kembalikan kepada Tuhan. Ya, jadi usahakan berbicara lagi dengan koko atau kakakmu. Usahakan papa mamamu terlindungi dengan kau bicara baik-baik dengan mereka. Tetapi di luar ini kamu harus berdoa dan menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Jangan takut apa yang akan terjadi karena semua di dalam kontrol dan monitor Allah. Baik, dari 08129581 dan seterusnya. Saya seorang pemuda usia 33 tahun asal Medan. Ini adalah, saya adalah seorang gay yang pernah dimanfaatkan oleh seorang bapak pendeta bisek usia 67 tahun. Jujur dalam sejarah hidupku baru sekali saya melakukan hubungan seks dengan seorang laki-laki. Dasarnya kenapa saya dapat seperti itu adalah saya harus kasih saya seorang ayah. Karena haus kasih saya seorang ayah. Padahal awalnya saya minta solusi dan dari beliau bagaimana jalan keluar dari dosa ini. Tapi karena kepolosan saya malah dimanfaatkannya. Kami melakukan hubungan seks layaknya suami istri. Waktu saya melakukan dosa itu saya berada di dua rasa. Yang pertama merasa menikmati. Karena saya merasa saya bisa dapatkan apa yang selama ini saya cari, yaitu kasih sayang dan kehangatan dan pelukan seorang ayah. Karena saya memang terlahir dari anak broken home, jarang dapat perhatian dari seorang ayah sejak kecil. Yang kedua, dalam lubuk hati saya juga merasa bersalah dan merasa berdosa. Tapi anehnya Bapak Pendeta itu sedikit pun tidak merasa bersalah dan tidak merasa berdosa. Terlihat dari mukanya bahagia usai kami melakukan hubungan intim itu. Apalagi beliau adalah seorang hamba Tuhan. Jujur aku aja takut saat melakukan dosa bejat itu. Cuman karena keadaan saya terpengaruh. Yang saya mau tanyakan, Om, apakah saya salah jika menceritakan apa yang kami lakukan sama istri pendeta itu? Sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Tujuan saya menceritakan kiranya beliau malu dengan kelakuan sama istrinya dan kiranya dia sadar bahwa itu nggak pantas dilakukan oleh seorang yang mengaku hamba Tuhan. Anda bisa bicara kepada Pak Pendeta, Pak, jangan lakukan lagi kepada orang lain. Bapak kalau bicara lagi saya akan mengadu ini ke ibu. Bisa. Ya, bisa mengatakan itu.
tapi sebaiknya tidak. Ya. Sebaiknya juga tidak memberikan ancaman sebenarnya. Sebenarnya saya sudah terlanjur menceritakan kejadian itu sama adik kandung pendeta itu. Adiknya itu seorang bapak-bapak juga. Tapi adiknya itu tidak begitu merespon, seakan tidak percaya. Dia bukan tidak percaya, adiknya mungkin tahu dan percaya. Hanya ia malu juga, maka dia bersikap seakan-akan dia tidak respon. Ya. Padahal sudah ada saya kasih bukti. Sebenarnya saya sudah terlanjur kecewa sama pendeta itu karena saya hanya dimanfaatkan demi memuaskan birahinya. Terus saking stresnya, dulu saya pernah berpikir untuk membuka aksi bejatnya di media sosial. Jangan nak, jangan yang ini. Jangan ya, biar Tuhan membalaskan ya. Yang berikut, setelah kejadian itu saya bertubi-tubi ditimpa masalah Saya nggak tahu apa karena dosa bejat yang saya lakukan atau karena memang kebetulan saja. Tapi beda dengan kehidupan pendeta itu Mereka sekeluarga selalu terlihat happy seperti tidak ada masalah. Pendeta itu sehat-sehat dan bugar, mereka sekeluarga harmonis, anak-anak pendeta itu semua orang-orang berduit dan akur. Saya iri sama mereka Saya aja setelah kejadian itu langsung ditimpa musibah. Tapi kok kehidupan pendeta itu tenang-tenang saja seperti tidak pernah melakukan dosa. Nah ini yang mengerikan. Kalau sampai orang berbuat dosa lalu Tuhan membiarkan, itu mengerikan. Lebih baik, lebih indah, lebih diberkati setelah berbuat dosa kita dipukul. Supaya kita bertobat. Tapi jujur saja saya punya peluang besar untuk mempermalukan pendeta itu ke keluarga besarnya. Karena saya sampai hari ini punya bukti. Tapi seiring berjalannya waktu saya mengurungkan niat itu dan mencoba memendam semua itu. Tapi di sisi lain tak kuat memendam semua itu sungguh. Ini kamu dendam nak. Kamu dendam sayang. Kamu harus mengampuni. Mudah-mudahan pendeta itu ya, walaupun di matamu dia tidak memiliki penyesalan. Siapa tahu dia di belakangnya, di belakang kita dia menangis, dia bertobat dan dia berubah. Jadi jangan mempermalukan dia. Mungkin dia sudah berubah. Ya. Kalau boleh jujur saya pengen banget jadi orang normal. Saya nggak mau hidup jadi seorang gay. Hidup jadi seorang gay itu nggak enak. Makanya saya harus berpura-pura hidup normal supaya saya tidak dikucilkan orang-orang di sekitar saya. Seorang gay itu tidak buruk. Artinya tidak pasti masuk neraka. Sebab buruk baiknya bukan karena dia normal laki atau perempuan. Baik buruk seseorang apakah seseorang itu mau bertumbuh terus untuk mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Apa artinya normal kalau hidupnya tidak kudus? Ya memang lebih baik secara seks juga normal, kesucian juga dicapai. Tapi kondisi Anda tidak seperti ini. Dan saya harap ini tidak membuat Anda merasa Anda ini memiliki keadaan yang malang. Jangan. Ini tidak akan mengganggu kamu masuk surga asal kamu serius mau berubah nak. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Jalani hidup ini. Dan bersedialah tidak menikah karena keadaan ini. Ya, saya seringkali melihat bagaimana LGBT dibully. Kalau orang terlahir dalam keadaan memiliki abnormalitas seperti Anda, apakah kemudian berpotensi berbuat dosa lebih besar? Lah, apa bedanya dengan pria yang punya pasangan hidup lalu selingkuh? Atau sebaliknya, wanita sudah punya istri, maksudnya wanita yang melakukan hubungan dengan pria yang sudah punya istri. Ya, jadi jangan terlalu minder ya. Oke, jalani hidup, ikuti Om Eras terus mendengarkan Truth ID. Sedikit lagi kalau benar Tuhan tidak pernah menciptakan seorang gay, kenapa saya terlahir dari kecil seperti ini Tuhan tidak pernah menciptakan seorang gay sebenarnya. Tapi karena keadaan dosa manusia, semua menjadi serba tidak normal, termasuk abnormalitas jenis kelamin ini. Sementara saya aja tidak pernah menginginkan hidup seperti ini. Bahkan terkadang saya jadi sangat kecewa. Seperti kecewa sama Tuhan karena merasa hidup ini tidak adil. Justru dengan keadaanmu seperti ini, kamu bisa fokus dan konsentrasi kepada Tuhan.
Dan kamu bisa lebih bersyukur. Nanti di langit baru bumi baru, kita akan memiliki kelamin yang sempurna. Hidup ini gak lama kok. Belum tentu kita masih hidup 10 tahun, 15 tahun ke depan. Belum tentu. Ya. Sekian dulu isi curhatan saya Om, dan berharap dapat penjelasan dan solusi dari Bapak supaya ke depan saya tidak akan salah langkah lagi. Salam LP3 ya. Holong do horakutu amang eras di bakasan Tuhan. Holong do horaku tuho. Ya. Holong do horaku tuho. Kau masih punya Bapak rohani, Pak Eras. Kau masih bisa dilayani dari jauh, didampingi ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.